Mata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa dengan judul Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-23. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan pertempuran antara Sidanti dan Widura di Pateggalan itu semakin sengit. Kini serangan-serangan mereka sudah tidak secermat pada saat mereka mulai. Kadang-kadang mereka terseret beberapa langkah karena tarikan senjata mereka sendiri. Namun dalam saat yang demikian, lawannya pun tidak segera sempat menyerang. Dengan lemahnya, mereka terpaksa melangkah terhuyung-huyung maju. Bahkan kadang-kadang karena sentuhan batu-batu kecil pada kaki mereka, mereka telah kehilangan keseimbangan. Demikianlah pertempuran itu menjadi aneh. Ketika Sidanti mencoba menembus pertahanan Widura dengan sebuah tusukan pada lambungnya, maka Widura pun berusaha untuk menghindarinya. Ketika ia meloncat ke samping, tiba-tiba kakinya terperosok oleh lubang-lubang yang telah terjadi selama perkelahian itu. Widura yang kelelahan itu pun tidak dapat menahan diri sehingga ia terhuyung-huyung hampir jatuh. Sidanti ingin mempergunakan kesempatan itu, tetapi ketika serangannya gagal, bahkan ia terseret beberapa langkah oleh senjatanya. Dalam keadaan yang demikian, masing-masing ingin mencoba mempergunakan kelemahan-kelemahan lawannya. Namun mereka sendiri seakan-akan telah tidak mampu lagi menggerakkan tangan dan kaki mereka. Sehingga dengan demikian, tidak ada keseimbangan antara kehendak dan perhitungan mereka dalam tata perkelahian itu. Dengan tenaga-tenaga mereka yang seakan-akan telah terperas habis, namun tak seorang pun di antara mereka yang mendahului mengakhiri perkelahian yang aneh itu. Malam semakin lama menjadi semakin dalam, dan bintang-bintang pun menjadi semakin bergeser ke barat. Langit yang biru gelap tersaput oleh mega yang selembar-selembar mengalir dihanyutkan oleh angin yang lembut. Namun yang berkelahi masih berkelahi juga, tetapi perkelahian itu kini sama sekali sudah tidak berbahaya lagi bagi kedua belah pihak. Meskipun sekali-sekali Sidanti masih menusukkan senjatanya, namun senjata itu tak akan sampai menyentuh tubuh lawannya. Sedang apabila Widura mencoba mengayunkan pedangnya dengan kedua tangannya, maka ia sendirilah yang akan terpelanting jatuh. Nafas mereka berdua kini satu-satu tersangkut di dalam kerongkongan. Peluh mereka mengalir seperti mereka sedang bertempur di dalam hujan yang pekat. Bahkan apabila sekali-sekali terjadi juga benturan di antara senjata-senjata mereka, maka mereka berdua itu pun terdorong surut dan kemudian terbanting jatuh di tanah. Dengan susah payah mereka berebut dahulu untuk bangkit, dan apabila mungkin menyerang sebelum lawannya menguasai diri sepenuhnya. Namun usaha itu tak akan pernah berhasil, sebab lutut-lutut mereka seakan-akan sudah tidak berpaut lagi. Meskipun tenaganya sudah hampir habis terperas, namun Sidanti masih mengumpat-umpat dalam hati
Bahkan ia menjadi heran bahwa Widura mampu melawan dengan baiknya pada saat mereka berdua bertempur melawan Tohpati berganti-ganti. Widura itu ternyata tidak lebih baik daripadanya. Kini ia telah mendapat tempaan yang padat dari gurunya, dan bahkan gurunya itu pun berkata bahwa ilmunya pasti akan lebih baik meskipun hanya selapis tipis dari Widura. Namun ternyata kini bahwa ilmunya benar-benar tidak melampaui ilmu Widura itu sendiri. Apakah tempaan selama ini di hampir setiap malam dengan ilmu-ilmu gurunya yang hampir sempurna itu sama sekali tak berpengaruh atasnya? Sedang Widura pun benar-benar kagum kepada anak muda murid Ki Tambakwedi itu. Namun di dalam lekuk-lekuk hatinya terasa juga bahwa ia sedang mengagumi dirinya sendiri. Ternyata bahwa merah biru di wajah-wajah kulitnya hampir setiap malam apabila ia berkelahi melawan Kiai Gringsing yang memegang cemetinya di tengah-tengah itu, ada juga manfaatnya baginya. Kini ia benar-benar menghadapi senjata Sidanti bukan sekedar cemeti kuda. Apabila senjata yang mengerikan itu benar-benar dapat menyentuhnya, maka akibatnya tidak saja sekedar merah biru di wajah-wajah kulitnya, tetapi luka-luka yang pedih akan menganga. Karena itu pun Widura bersyukur di dalam hati, siapakah sebenarnya orang aneh yang menamakan diri Kiai Gringsing itu. Tetapi Widura tidak sempat berangan-angan. Kini mereka berdua berhadap-hadapan dengan tubuh gemetar, bukan karena marah yang membakar dada mereka, namun karena tenaga mereka telah terkuras habis. Sidanti yang dengan susah payah masih mencoba tegak di atas kedua kakinya, menggeram dengan suara parau yang gemetar. Katanya, "Mampus kau Kakang Widura." Keadaan Widura pun tidak lebih baik dari keadaan Sidanti, namun otaknya lah yang lebih baik. Meskipun nafasnya telah hampir putus di tenggorokan, namun ia berkata di antara engah nafasnya, "Sidanti, apakah hasil yang kita dapatkan dari perkelahian ini?" Terdengar Sidanti menggeram. Matanya masih menyalakan kemarahannya yang meluap-luap. Bahkan ia menjadi semakin marah ketika ia menyadari keadaannya. Ternyata Widura tak dapat ditundukkannya. Apalagi ketika ia mendengar pertanyaan Widura itu. Namun sesaat kemudian pertanyaan itu benar-benar membingungkannya. Ya, apakah yang sudah didapatnya dari perkelahian itu? Namun yang terlontar dari mulutnya adalah sebuah makian yang kasar. "Setan, bukankah dengan demikian kau tahu bahwa kau bukan orang yang aneh di Sangkal Putung? Bahwa Widura pun manusia juga yang tidak lebih dari Sidanti?" "Tentu," sahut Widura. "Apakah aku pernah berkata bahwa aku keturunan malaikat? Tetapi kau merasa seakan-akan dirimu tak terkena salah. Semua orang harus tunduk atas kehendakmu. Itu bukan karena aku Widura, tetapi itu karena wewenang yang aku terima." "Omong kosong," bentak Sidanti. "Sejak sekarang kau harus merubah sikap itu." Widura menggeleng. "Tidak," jawabnya tegas. Dada Sidanti benar-benar akan meledak karenanya. Namun ketika ia ingin menyerang lawannya kembali, ia terhuyung-huyung dengan susah payah. Ia mencoba untuk menemukan keseimbangannya kembali. "Gila!" anak itu mengumpat lagi. Tetapi kali ini tak ditujukannya kepada siapapun. Sedang Widura masih tegak di tempatnya. Namun seandainya sebuah angin kencang menyentuhnya, maka Widura itu pun pasti akan roboh.
Karena itu ia tidak ingin berbuat sesuatu. Otaknya yang telah dipenuhi dengan berpuluh-puluh ribu macam persoalan ternyata masih tetap baik. Betapapun tenaganya telah terhisap oleh embun malam, kini ia yakin bahwa si Danti itu sama sekali sudah tak berdaya seperti dirinya sendiri. Dalam pada itu, tiba-tiba mereka berdua terkejut. Namun si Danti hanya sesaat, tetapi Widuralah kemudian terguncang dadanya. Meskipun telah disangkanya lebih dahulu, namun kehadiran yang tiba-tiba di antara mereka benar-benar mengejutkan. Dan dengan wajah cerah si Danti berkata kepada orang yang baru datang itu, "Selamat datang, Guru." Ki Tambak Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Wajahnya yang panjang runcing serta sepasang matanya yang tajam, setajam mata burung hantu merupakan pertanda bahwa Ki Tambak Wedi adalah seorang yang tidak dapat mengenal puas atas segenap usaha yang pernah dicapainya. Widura pun kemudian mengangguk pula. Seperti si Danti, ia pun mencoba memberi salam kepada orang sakti itu. "Selamat datang, Kiai." Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Dipandanginya wajah Widura dengan tajamnya, seperti akan ditelannya hidup-hidup. Kemudian sambil mengangguk kecil ia menjawab, "Selamat, Widura." Widura pun mencoba untuk mengenal wajah orang yang namanya terkenal di daerah sebelah timur Gunung Merapi itu. Semakin jelas ia mengenal wajah itu, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Di antara sepasang matanya yang tajam itu, tampaklah hidung Ki Tambak Wedi besar dan melengkung seperti paruh burung. Sayang malam yang pekat itu tak memberi kesempatan kepada Widura untuk melihat setiap garis yang tergores di wajahnya itu. "Widura," berkata Ki Tambak Wedi itu kemudian. Suaranya besar dan seakan-akan bergetar saja di dalam dadanya. "Ternyata kau mampu menyamai muridku." Widura mengangguk kecil. Jawabnya, "Aku hanya mencoba melayani adik si Danti bermain-main, Kiai." "Jangan sombong," sahut Ki Tambak Wedi. "Meskipun kau berhasil mempertahankan namamu, tapi jangan berkeras kepala. Aku tidak senang melihat sikapmu." Widura tidak segera menjawab. Sekali lagi ia mencoba menatap wajah Ki Tambak Wedi yang sedemikian saktinya, sehingga orang mengatakan bahwa ia mampu menangkap angin. "Widura," berkata Ki Tambak Wedi kemudian, "aku heran bahwa kau mampu bertempur dalam tataranmu sekarang. Aku sangka kau tidak akan dapat menyamai muridku, namun agaknya ilmumu pun bertambah. Aku sangka setelah si Danti menambah ilmunya akhir-akhir ini, kau akan menjadi ketinggalan karenanya." Kali ini pun Widura tidak menjawab. Ia masih tegak seperti patung. Patung yang kurang seimbang, sehingga setiap sentuhan akan dapat merobohkannya. "Tetapi," berkata Ki Tambak Wedi itu pula, "sangkaanku itu keliru." Ki Tambak Wedi diam untuk sesaat, kemudian katanya, "Meskipun demikian, itu bukan berarti bahwa setiap tuntutan si Danti sudah dilepaskan." Widura menjadi semakin berdebar-debar. Guru si Danti itu kini ternyata telah secara langsung turut dalam setiap persoalan di Sangkal Putung. Meskipun demikian dibiarkannya, Ki Tambak Wedi itu berkata, "Widura, sebenarnya aku tidak ingin mencampuri persoalanmu sebagai pimpinan Laskar Pajang di Sangkal Putung. Apabila kau tidak berbuat banyak kesalahan, aku bermaksud membiarkan si Danti melakukannya sendiri. Tetapi ternyata
Karena Sidanti tak dapat mengalahkanmu, maka kau pasti masih akan berkeras kepala. Kini biarlah aku meneruskan permintaan Sidanti itu. Terus terang, tanpa berbelit-belit. Widura, kau harus menyingkirkan Agung Sedayu. Kedua, setiap kau berhalangan maka Sidantilah pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung. Kemudian, kau harus menyampaikan kemenangan Sidanti atas Tohpati. Seterusnya kau harus mengusulkan kepada atasanmu, Panglima Wiratamtama, untuk kedudukan yang lebih baik bagi Sidanti. Ingat, masa depan Sidanti harus berbeda dari masa depanmu. Kau sudah puas dengan kedudukanmu sekarang, tetapi Sidanti tidak. Sidanti melihat jauh ke masa depan. Dengarlah Widura, bukankah dengan menyingkirkan Jipang, maka Adipati Pajang sekarang ini adalah pewaris satu-satunya kerajaan Demak. Aku kira Sultan Cirebon, menantu Trenggono pula, tidak akan mempunyai tuntutan apa-apa. Nah, apa pula yang kelak akan terjadi dengan janji tanah Mentauk dan padi bagi mereka yang dapat membunuh Adipati Jipang? Bukankah dengan demikian, hari depan Pajang sendiri masih akan berbelit-belit? Dalam keadaan yang demikian, Sidanti harus tampil ke depan. Kau dengar, kalau kemudian Sidanti telah menemukan kedudukan yang pantas baginya, kau adalah salah seorang dari panglimanya. Begitu. Tiba-tiba Widura itu pun menggeleng. Kini ia menjawab dengan ketegasan yang sama seperti jawabannya kepada Sidanti. Sayang Kiai, aku tidak dapat memberikan apa-apa kepada Sidanti. Ki Tambak Wedi menarik alisnya, kemudian ia tersenyum. Katanya, jangan berkeras kepala Widura. Ingat, nasibmu akan dapat menjadi kurang baik. Sekali lagi Widura menggeleng. Katanya, Kiai, mungkin aku dapat menjanjikannya di sini karena aku takut kepada Kiai. Namun aku tidak akan dapat melaksanakannya kelak. Bukankah dengan demikian aku sekedar menipu Kiai? Karena itu lebih baik berkata terus terang. Sidanti yang mendengar percakapan itu, wajahnya menjadi semakin membara, bahkan kemudian ia menggeram. Bukankah guru dapat memaksanya? Tentu Sidanti, sahut Ki Tambak Wedi. Aku akan bisa memaksanya, menangkapnya sekarang dan mengikatnya di batang jambu mete ini. Kemudian dengan kukuku ini, aku dapat menggores kulitnya sehingga terkelupas. Tetapi Widura tidak akan membiarkannya aku berbuat demikian. Bukankah begitu? Dada Widura pun menjadi semakin berdebar-debar. Meskipun demikian ia menjawab, benar Kiai, aku mengharap Kiai tidak akan berbuat demikian. Tetapi permintaan Kiai itu pun tak akan dapat aku penuhi. Ki Tambak Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, jangan begitu Widura. Nasibmu, hidup matimu kini ada di tanganku. Terserahlah kepada Kiai. Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Jawaban itu benar-benar tidak menyenangkan. Katanya, Widura, jangan membuat aku marah. Aku bisa membunuhmu sekarang. Terserah kepada Kiai. Aku harus tetap pada perintahku. Hidup atau mati adalah akibat yang sudah aku ketahui sejak aku masuk menjadi seorang prajurit. Adalah sudah seharusnya aku mati sambil menggenggam kewajiban, bukan mengingkari. Ki Tambak Wedi, seorang yang sudah kenyang mengenyam pahit manisnya kehidupan itu, mengangguk-anggukkan kepalanya mendengar jawaban Widura. Ia kagum pada kejantanannya, kagum pada tanggung jawabnya. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak senang mendengar jawaban itu. Dengan demikian seakan-akan Widura itu sama sekali tidak takut kepadanya. Ia ingin agar setiap orang menjadi gemetar dan menggigil ketakutan mendengar namanya.
apalagi apabila mereka berhadapan. Namun agaknya Widura sama sekali tidak bersikap demikian. Karena itu maka sekali lagi Ki Tambak-Wedi itu berkata, "Widura, orang-orang seperti kau ini benar-benar merupakan mutiara-mutiara yang tersimpan dalam perbendaharaan keprajuritan Pajang. Aku ingin agar mutiara-mutiara demikian itu tidak akan hilang tertimbun oleh lumpur. Karena itu Widura, aku minta kau membantu Sidanti dalam usahanya mendapatkan tempat yang baik dalam hidupnya yang penuh dengan cita-cita itu. Aku sendiri pasti akan merupakan kekuatan yang mengalasinya." Sekali lagi Widura menjadi muak. Bahkan ia menjadi muak melihat wajah yang panjang bermata seperti mata burung hantu dan berhidung terlalu runcing itu. Meskipun demikian, tak ada suatu pun yang dapat dilakukannya, dan ia masih mendengar Ki Tambak-Wedi meneruskan, "Apabila kelak Sidanti akan sampai di tempat itu, maka kau pun akan ikut serta mukti pula bersamanya." Widura menggeleng tegas, jawabnya, "Biarlah aku di tempatku, apapun yang akan aku alami." Dada Ki Tambak-Wedi itu pun sudah mulai dirayapi oleh kemarahan yang semakin lama, semakin menyala. Agaknya Widura sudah tidak mungkin dapat dibujuknya. Karena itu katanya, "Widura, apakah kau benar-benar menunggu aku marah?" Widura yang berdiri seperti pucang kanginan itu menjawab, "Sudah aku katakan Kiai, namun aku tetap pemimpin Laskar Pajang di Sangkal Putung, bukan orang lain." "Widura," sahut Ki Tambak-Wedi yang mulai tidak dapat mengendalikan kemarahannya, "kau tetap pemimpin Laskar di Sangkal Putung, tetapi kau harus menurut perintah-perintah Sidanti yang akan diberikan terus-menerus kepadamu. Perintah-perintahmu hanyalah saluran dari perintah-perintahnya. Tetapi di mata para prajurit itu, kau tetap seorang pemimpin yang berwibawa. Bersedia?" Sekali lagi Widura menggeleng tegas. "Tidak," jawabnya. Ki Tambak-Wedi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Aku sudah menduga bahwa kau akan tetap pada pendirianmu. Nah, bagaimanakah kalau aku membunuhmu sekarang?" Widura menyadari keadaannya. Ia tidak lebih dari seorang yang kecil di hadapan Ki Tambak-Wedi. Tetapi ia tidak mau mengorbankan kewibawaan, saluran kewajiban prajurit. Sedang orang seperti Ki Tambak-Wedi itu pasti akan dapat melakukan apa saja yang dikatakannya. Meskipun demikian Widura menjawab, "Kiai pasti akan mampu melakukannya. Terserahlah kepada Kiai. Tetapi Kiai harus menyadari keadaan Sidanti. Anak itu keluar bersama aku. Apakah kata mereka kalau anak itu kembali seorang diri dan besok mayatku diketemukan di sini?" Mendengar jawaban itu Ki Tambak-Wedi tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Katanya di antara derai tawanya, "Hei Widura, ternyata kau tidak sejantan yang aku sangka. Ternyata kau mulai ketakutan dan mencari jalan untuk menolong dirimu sendiri." Mendengar suara tertawa dan kata-kata Ki Tambak-Wedi itu, telinga Widura seperti terjilat api, sehingga ia lupa dengan siapa ia berhadapan. Hampir berteriak ia membentak, "Cukup!" Ki Tambak-Wedi terkejut mendengar bentakan itu, sehingga dengan serta-merta derai tertawanya itu terputus. Dengan tajamnya ia memandang wajah Widura yang masih berkata terus, "Apakah kau sangka bahwa setiap makhluk akan menyerahkan hidupnya demikian saja tanpa usaha untuk menyelamatkan diri? Bukankah hak setiap hidup untuk mempertahankan hidupnya?" "Tetapi caramu adalah cara yang licik," sahut Ki Tambak-Wedi. "Tidak," bantah Widura. "Tetapi aku hanya ingin mengatakan, kalau kau bunuh aku, maka pekerjaanmu itu tidak akan bermanfaat. Setiap orang dapat segera mengambil kesimpulan
apa yang sudah terjadi. Seandainya mereka mengetahui sekalipun apa yang akan mereka lakukan terhadap si Danti, apakah mereka berani melakukan tindakan apapun terhadap anak itu? Tentu, aku akan dapat membunuh mereka semua. Mereka adalah prajurit-prajurit. Kalau mereka tak dapat mengatasi seseorang, maka atasannya lah yang akan melakukan. Bagaimana anggapan Kiai tentang seorang perwira tamtama yang bermana pemanahan, juru mertani, atau adipati Pajang sendiri? Ki Tambak Wedi mengerutkan keningnya. Jawabnya, "Persetan dengan mereka, tetapi aku tidak sebodoh yang kau sangka. Aku sudah bersedia alat untuk membunuhmu. Semua orang mengenal bahwa senjata si Danti adalah senjata tajam. Sekarang, aku akan membunuhmu dengan senjata pemukul." Dada Widura menjadi berdebar-debar karenanya, apalagi ketika tiba-tiba ia melihat Ki Tambak Wedi itu menarik sebuah tongkat besi dari pinggangnya di bawah kain panjangnya. Besi itu tidak terlalu panjang, hanya 2 jengkal sebesar ibu jari kaki. Diamat-amatinya senjata sambil bergumam, seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Bukankah orang yang bersenjata pemukul itu seorang senopati Jipang yang bernama Tohpati? Dan bukankah mulut si Danti juga dapat berkata demikian kepada kawan-kawannya? Lihatlah wajah si Danti itu sendiri, dan hampir di seluruh tubuhnya menjadi merah biru. Itu akan bagus sekali untuk melengkapi ceritanya. Kau berdua berjumpa dengan Tohpati dan beberapa orangnya. Kalian bertempur mati-matian dan kau terbunuh dalam perkelahian itu. Getar di dalam dada Widura menjadi semakin cepat. Kini ia benar-benar berhadapan dengan maut dan ia tidak akan dapat menemukan jalan untuk menyelamatkan diri. Meskipun demikian, sama sekali tak terlintas di dalam otaknya untuk memenuhi permintaan si Danti, menebus nyawanya dengan menjual kewibawaan Pajang. Demikianlah, maka sesaat mereka berada dalam keadaan yang tegang. Widura, si Danti dan Ki Tambak Wedi seperti tonggak-tonggak yang kaku. Yang mula-mula menyobek kesepian adalah Ki Tambak Wedi. Katanya, "Bagaimana Widura? Apakah kau masih ingin bertahan pada pendirianmu? Memang keadaanmu masih cukup baik. Kalau kau mati, maka kau akan dihormati sebagai pahlawan. Namun bukankah lebih baik apabila kita dapat melihat dan merasakan dalam hidup kita ini kehormatan itu daripada sesudah kita mati?" Widura tidak menjawab sepatah kata pun. Ia sedang mempersiapkan dirinya menghadapi maut. "Bagaimana Widura?" bentak Ki Tambak Wedi yang sudah mulai kehilangan kesabaran. "Kalau kau mati, aku akan berusaha si Dantilah yang akan mengganti kedudukanmu. Aku akan pancing Tohpati. Aku akan bunuh pula dia atas nama si Danti." Widura menggeram mendengar rencana gila-gilaan itu. Namun kali ini pun ia tidak menjawab. Baginya sudah tidak ada gunanya lagi untuk berbicara apapun. Maka yang dapat dilakukan adalah menunggu apa saja yang akan terjadi. Ki Tambak Wedi ternyata benar-benar telah kehilangan kesabaran. Dengan sepotong besi itu ia berjalan mendekati Widura sambil berkata, "Aku tidak biasa mempergunakan senjata semacam ini, tetapi untuk kepentingan si Danti, aku akan memecah batok kepalamu sehingga orang benar-benar menyangka kau mati karena pukulan tongkat baja putih milik Tohpati itu." Sekali lagi Widura menggeram. Tanpa disengaja ia mengangkat pedangnya. Melihat gerak pedang itu, Ki Tambak Wedi tertawa terbahak-bahak. Katanya, "Gila, apakah kau akan melawan aku?
Dengan satu sentuhan dari anak kecil, kau pasti sudah akan roboh. Jangan gila, kau hanya tinggal mempersiapkan kepalamu saja. Manakah yang sebaiknya aku pukul supaya kau segera mati? Dengan demikian, aku sudah bermurah hati kepadamu. Mulut Widura itu pun benar-benar telah terkunci. Sesaat ia ingat kepada kemenakannya, Sedayu. Namun ia tidak dapat menyalahkannya. Saat yang lain dikenangnya kemenakannya yang satu lagi, Untara. Katanya di dalam hati, mudah-mudahan anak itu masih hidup. Dan mudah-mudahan suatu ketika dijumpainya adiknya itu dan diselamatkannya dari kerakusan si Danti yang gila ini. Widura kini melihat Ki Tambak Wedi itu semakin lama, semakin dekat. Suara tertawanya masih saja terdengar berkepanjangan. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.